Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 10 pada praktikum dasar sistem kontrol, membahas tentang auto tuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Purwoda Farel dari kelas praktikum A dengan NIM 40040324620003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu metode autoning, di mana metode autoning ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sine stream, yaitu metode ini menggunakan sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi untuk menguji respons sistem. Tujuannya adalah memproses data frekuensi sistem agar dapat dilakukan identifikasi model dinamik. Sine stream cocok untuk sistem yang memiliki karakteristik linear dan stabil. Yang kedua yaitu pseudo random binary sequence atau singkatan dari PRBS. PRBS adalah metode yang menggunakan sinyal biner acak yang menyerupai noise untuk mengeksplorasi respons sistem. PRBS sangat efektif untuk sistem yang memiliki dinamika kompleks atau non-linear karena mampu mengeksplorasi berbagai kondisi sistem secara cepat dan menyeluruh. Yang ketiga ada superposition, yaitu metode ini menggabungkan beberapa sinyal uji secara simultan seperti kombinasi sinyal step dan rem. Dengan prinsip superposisi, sistem diuji dengan berbagai input secara bersamaan untuk mempercepat proses identifikasi. Metode ini efisien, namun memerlukan sistem yang tidak terlalu kompleks. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan kontrol PID. Yang pertama ada kontrol kecepatan atau integrating system. Jadi, sistem ini memiliki karakteristik integratif di mana output atau kecepatan yang merupakan hasil integral dari input atau tegangan karena sifatnya yang tidak memiliki titik keseimbangan tetap. Jadi, sistem ini cenderung tidak stabil tanpa kontrol yang tepat. PID menggunakan untuk menjaga kecepatan sesuai referensi dengan meminimalkan error secara dinamis. Yang kedua yaitu ada kontrol posisi atau stable system. Sistem posisi memiliki titik keseimbangan tetap sehingga lebih stabil secara alami. Kontrol PID digunakan untuk mengatur posisi akhir motor agar sesuai dengan target dengan mempertimbangkan overshoot, settling time, dan steady state error. Sistem ini lebih mudah dikendalikan karena tidak memiliki efek integrasi yang dominan. Selanjutnya yaitu uji coba autoning control, di mana posisi dengan 3 metode yang menampilkan proses grafik dan hasil kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, set point bebas disetting ke nilai tertentu. Yang kedua, tunggu hingga sistem stabil. Yang ketiga, aktifkan auto tuning atau on. Yang keempat, tunggu lebih dari 200 detik. Yang kelima, amati grafik dan proses tuningnya. Yang keenam, jika sudah selesai, matikan autoning atau off. Yang terakhir, nilai KP, KI, dan KD akan terupdate otomatis. Nah, hasil yang ditampilkan yaitu grafik respons posisi motor DC, parameter PID, hasil tuning yaitu KP, KI, dan KD-nya. Yang terakhir ada perbandingan hasil dari ketiga metodenya. Nah, selanjutnya ada uji coba autoning control.
kontrol kecepatan dengan 3 metode, yaitu menampilkan proses, grafik, dan hasil KP, KI, KD-nya. Langkah-langkahnya yaitu set point bebas di setting ke nilai tertentu. Yang kedua, tunggu hingga sistem stabil. Yang ketiga, aktifkan autoning atau on. Yang keempat, tunggu lebih dari 200 detik. Yang kelima, amati grafik dan proses tuningnya. Keenam, jika sudah selesai, matikan autoningnya atau off. Yang terakhir, nilai KP, KI, dan KD-nya akan terupdate otomatis. Nah, hasil yang ditampilkan yaitu grafik respon kecepatan motor DC, parameter PID, hasil tuning yaitu KP, KI, KD, dan perbandingan hasil dari ketiga metode tersebut. Pada percobaan auto-tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink dengan metode SignStream pada kondisi plane stable atau kontrol posisi, sistem dijalankan dalam kondisi closed loop. Saat program pertama kali dijalankan, maka constant value di set off agar sistem mencapai keadaan stabil tanpa gangguan. Setelah respon sistem stabil, constant value diubah ke on untuk mengaktifkan proses auto-tuning. Kemudian, sistem dibiarkan berjalan selama kurang lebih 200 detik hingga konvergensi tercapai. Setelah proses selesai, constant value dikembalikan ke kondisi off sehingga parameter PID otomatis terupdate ke blok PID. Nah, hasil auto tuning menunjukkan nilai P sama dengan 0,86436, nilai I atau integral yaitu 0,15802, dan nilai derivatif yaitu 0. Nilai ini menunjukkan bahwa aksi proporsional berperan utama dalam mempercepat respon sistem, sedangkan aksi integral berfungsi menghilangkan steady state atau errornya. Aksi derivatif tidak diperlukan karena sistem sudah cukup stabil. Metode SignStream terbukti efektif untuk kontrol posisi pada plane stable karena mampu menghasilkan respon yang halus, stabil, dan mampu mengikuti set point dengan baik.
Pada pengujian auto-tuning PID motor DC menggunakan metode SignStream dengan kondisi integrating atau kontrol kecepatan, sistem memiliki karakteristik integrator, sehingga tanpa kontrol sistem cenderung tidak stabil atau mengalami error yang terus bertambah. Oleh karena itu, proses auto-tuning dilakukan dengan hati-hati dalam kondisi closed loop agar respons sistem tetap terkendali selama identifikasi berlangsung. Saat simulasi dijalankan, constant value awalnya di set off untuk memberikan waktu agar sistem mencapai kondisi awal yang stabil. Setelah respons sistem cukup tenang, constant value diubah ke on sehingga blok PID auto tuner mulai bekerja dengan memberikan sinyal eksistasi SignStream. Sistem kemudian dijalankan selama sekitar 200 detik hingga parameter PID mencapai kondisi konvergen. Nah, setelah tidak terlihat perubahan signifikan pada respons sistem, constant value dikembalikan ke kondisi off dan nilai PID hasil auto tuning akan otomatis tersimpan. Pada kondisi integrating, peran aksi integral menjadi lebih dominan dibandingkan kontrol posisi stable, karena kontrol kecepatan memerlukan kemampuan untuk menghilangkan error yang terakumulasi. Metode SignStream efektif digunakan karena memberikan eksitasi sinusoidal yang halus, sehingga sistem tetap terkendali meskipun memiliki sifat integrator. Hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang dihasilkan mampu menjaga sistem tetap stabil, mengurangi error, serta membuat motor responnya lebih cepat mengikuti set point dengan baik tanpa osilasi berlebih.
Pada pengujian auto tuning PID motor DC menggunakan superposition dengan kondisi plan stable atau kontrol posisi. Proses auto tuning dilakukan dalam sistem closed loop. Metode superposition bekerja dengan memberikan gabungan beberapa sinyal eksitasi pada waktu yang bersamaan, sehingga karakteristik sistem dapat diidentifikasi lebih cepat dibandingkan metode sine stream. Prosedur dimulai dengan constant value di set off agar sistem mencapai keadaan stabil terlebih dahulu. Setelah stabil, constant value diubah ke on dan sistem dijalankan selama sekitar 200 detik hingga parameter PID mencapai kondisi konvergen. Pada kondisi stable, hasil auto tuning menghasilkan respon yang halus dengan error yang kecil sehingga sistem mampu mengikuti set point posisi secara akurat dan stabil. Pada kondisi integrating atau kontrol kecepatan, metode superposition digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang memiliki sifat integrator. Sistem dijalankan dalam kondisi closed loop untuk menjaga kestabilan selama proses auto tuning. Constant value awalnya off, kemudian diubah ke on setelah sistem stabil agar proses auto tuning aktif.
Karena sinyal eksitasi yang digunakan lebih kompleks, metode ini mampu mempercepat proses identifikasi sistem. Integrating hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang diperoleh mampu mengendalikan akumulasi error, menjaga kestabilan sistem, serta membuat respon kecepatan motor mengikuti set point dengan baik tanpa osilasi berlebihan. Pada pengujian auto-tuning PID dengan metode PRBS atau singkatan dari Pseudo Random Binary Sequence. Pada kondisi stable, sistem diberikan sinyal eksitasi berupa sinyal acak biner yang berubah secara diskrit. Metode ini efektif untuk mengeksitasi sistem dalam rentang dinamika yang luas. Proses auto-tuning dimulai dengan constant value off hingga sistem stabil, kemudian diaktifkan on selama sekitar 200 detik. Pada kondisi stable, metode PRBS mampu mengidentifikasi karakteristik plan dengan baik, sehingga parameter PID yang dihasilkan mampu menghasilkan respon yang stabil, cepat, dan memiliki error posisi yang kecil.
Pada kondisi integrating, metode PRBS digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang memiliki sifat integrator secara berlebih agresif dibandingkan metode SunStream dan superposition. Sistem dijalankan dalam kondisi closed loop dengan constant value awalnya off, lalu diaktifkan atau on setelah sistemnya stabil. Sinyal PRBS memungkinkan sistem menangkap dinamika kecepatan motor secara lebih lengkap. Hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang dihasilkan mampu menstabilkan sistem integrating, mengurangi akumulasi error, dan membuat respon kecepatan motor mengikuti set point secara konsisten.
Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu auto-tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink adalah bahwa proses auto-tuning sangat membantu dalam menentukan parameter kontrol PID tanpa harus melakukan trial dan error secara manual. 3 metode auto-tuning yang digunakan yaitu SignStream, Superposition, dan PRBS. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan karakteristik sistem. Metode SignStream lebih sesuai untuk sistem posisi yang stabil karena menghasilkan parameter dengan overshoot rendah dan respon yang halus. Metode Superposition memberikan hasil yang seimbang dan dapat diterapkan baik pada kontrol posisi maupun kecepatan. Sedangkan metode PRBS lebih efektif untuk sistem yang kecepatannya yang bersifat integrating karena mampu mengeksplorasi dinamika sistem dengan cepat dan menghasilkan respon yang lebih adaptif. Dari hasil percobaan, terlihat bahwa kontrol posisi lebih mudah dituning karena sifatnya stabil, sementara kontrol kecepatan membutuhkan perhatian lebih karena sifatnya integrating yang cenderung tidak stabil. Secara keseluruhan, auto-tuning PID terbukti mampu memperbarui nilai KP, KI, dan KD-nya secara otomatis sesuai dengan kondisi sistem, sehingga performa motor DC dapat dioptimalkan baik untuk pengendalian posisi maupun kecepatannya. Dengan demikian, auto-tuning menjadi solusi praktis dan efisien dalam penerapan kontrol PID pada sistem motor DC. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi pada tugas yang ke-10 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.